Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istania Ade Primarani, kelas 4 TEA, NIM 061843 Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan percobaan pada tugas, yaitu pada tugas fast Fourier transformation. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang harus kita gunakan adalah laptop sebagai media untuk membuka software dan menjalankan softwarenya. Yang kedua adalah software MATLAB. Sekarang saya telah berada di dalam software MATLAB dengan di sini saya menggunakan software MATLAB 2015. Lalu yang kedua adalah Bandicam. Bandicam di sini saya menggunakan Bandicam lama untuk merekam suara dan merekam layar yang ada pada percobaan ini. Lalu di sini adalah Wondershare Filmora. Bahan yang Wondershare Filmora ini bermanfaat sekali sebagai untuk saya mengedit hasil video yang akan saya perkecil nantinya. Baiklah, di sini juga sebelum kita masuk apa yang harus kita lakukan, di sini saya akan membahas sedikit. Pada dasarnya ada 4 jenis Fourier transform, yaitu DFT atau discrete Fourier transformation, Fourier series, lalu DTFT yaitu discrete time Fourier transformation, dan CTFT yaitu continuous time Fourier transform. Perbedaan keempat jenis transform terletak pada domain waktu, discrete atau continue, dan sifat sinyal periodik atau aperiodik tersebut. Baiklah, pada percobaan selanjutnya kita akan membangkitkan sinyal FFT atau fast Fourier transformation. Hampir sama seperti yang tadi, namun yang membedakannya adalah hanya sebuah outputnya. FFT atau fast Fourier transformation adalah versi cepat dari DFT atau discrete Fourier transformation atau DFT. FFT menggunakan algoritma khusus yang mampu mengerjakan transformasi DFT, tapi dengan cara yang lebih cepat. Kecepatan dan keunikan sifat discrete dari FFT menyebabkan kita mampu memproses sinyal discrete di MATLAB secara real time. Baiklah, di sini saya sudah mengcopy dan mengetik sintaks yang ada pada modul ke dalam script, lalu kita copy, lalu kita paste ke common window ya. Setelah itu langsung kita enter sehingga mendapatkan sinyal seperti ini. Sehingga ketika kita enter, kita akan mendapatkan ada 4 output di sini ya. Oke, ini output keempat, ini output pertama, ini output kedua, ini output ketiga, dan ini output keempat. Ada 4 output di sini yang disebabkan oleh beberapa sintaks yang telah kita ketikkan di dalam common window. Seperti penjelasan sebelumnya, hasil transformasi FFT adalah bilangan kompleks yang terdiri atas bilangan real dan imajiner. Kita perhatikan bahwa ketika kita memplot kedua gambar dalam satu garis, plot digunakan hanya untuk satu dimensi saja. Ya. Terlihat ini sama persis. Ya, sama persis. Kita coba satu persatu kita lihat
artinya ya. Di sini ada sinyal yang pertama yang didapat, yang pertama adalah figur. Figur yang pertama ada real frekuensi, artinya frekuensi yang sebenarnya. Ini ya, pada figur 1 ya. Pada figur 1 terdapat real frekuensi yang dihasilkan atas teori secara matematis, yaitu frekuensi dikali 150, sehingga menghasilkan sinyal yang seperti ini. Dan di sini terlihat bahwa ini adalah real frekuensinya ya. Nah, setelah ada figur 1 atau figur di sini ya, figur real frekuensi, selanjutnya ada imaginer frekuensi atau frekuensi yang frekuensi imaginer. Yang mana frekuensi imaginer ini terdapat minus atau terdapat perubahan di bawahnya. Nah, figur 2 ini adalah imaginary frekuensi yang dipengaruhi oleh rumus plot frekuensi dikali 150 IMAX X1, artinya FFT fast Fourier transformation-nya berasal dari X1 dan N. Selanjutnya ada frekuensi saja ya. Nah, frekuensi ini ya, ini adalah frekuensi dihasilkan akibat plot frekuensi dikali 150 dikali oleh X. Dan X di sini berasal dari ABS atau FFT X1 dari N. Selanjutnya di sini ada plot setelah menggeser frekuensi ya. Setelah menggeser frekuensi maka terjadi seperti ini. Ini dipengaruhi oleh plot dengan rumus frekuensi dikali 150 dikali dengan X label. Maksud saya X label di sini adalah merepresentasikan label dari setelah menggeser frekuensi. Baiklah, itu saja filosofi dan teori dari fast Fourier transformation pada percobaan kali ini. Baiklah, pada percobaan selanjutnya kita akan menggunakan fast Fourier transformation dengan menggunakan frekuensi suara, menghasilkan suara. Jadi di sini kita sudah menyiapkan script sintaks dari modul yang telah kita copy dan telah kita ketik. Lalu langsung saja kita copy di sini sintaksnya untuk menghasilkan sinyal suara. Kita copy lalu paste sehingga akan menghasilkan suara seperti ini. Jadi, baiklah, saya akan menjelaskannya. Di sini akan terdengar bunyi nada A trilili diikuti oleh bunyi ada demoan yang diambil sebagian dari file tersebut. Nah, oleh karena itu, analis suara ini dihasilkan karena
hasil FFT terdiri atas bagian real dan imajiner. Plot bagian real dan imajinernya adalah perintah plot dengan bantuan koma untuk menampak jelaskan suaranya. Percobaan ini menghasilkan frekuensi sampling paling tidak 2 kali frekuensi sinus atau kosin tersebut. Dan di sini kita menggunakan perintah XFS plot adalah untuk menghasilkan hasil percobaannya, dan X labelnya adalah sampel number dan Y labelnya adalah amplitude. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan dengan suara pause. Di sini kita masih menggunakan memori dari percobaan sinyal suara ya, karena inputnya berasal dari sini. Kita masukkan lagi, lalu kita enter. Begitulah suara dari percobaan ini. Percobaan ini hampir sama yang seperti tadi, namun di sini kita yang membedakannya adalah di sini menggunakan masukan atau input, yaitu D nada X 2 kali 2,4 dikali 5 eksponen 4. Lalu di sini juga kita menggunakan time base atau TB untuk mengatur waktu ya. Sehingga yang membedakan antara percobaan 1 dan kedua adalah lamanya ketika pause bersuara setelah mengucapkan trilly. Selanjutnya kita masuk ke percobaan, yaitu percobaan menghasilkan komponen frekuensinya dari nada pause tadi. Kita akan lihat bagaimana plotnya ketika diplot. Enter. Jadi begitulah suara dari komponen frekuensi yang kita dapatkan. Jika yang kita dapatkan tadi dari percobaan 1 dan 2 itu menghasilkan, jika pada percobaan 1 dan 2 yang kita dapatkan adalah bentuk domain waktu, sinyal dalam bentuk domain waktu, maka di percobaan ketiga kita akan menghasilkan komponen frekuensi, yaitu dengan domain frekuensi dan daya. Sehingga yang membedakan antara percobaan 1, 2, dan 3 hanyalah sebuah fungsinya saja. Baiklah, selanjutnya melakukan percobaan membangkitkan sinyal sinus dengan frekuensi sampling 1000 dan frekuensi 100 Hz. Sehingga yang didapat adalah bentuknya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan spektrum frekuensi dengan frekuensi sampling 1000 dan frekuensi 1 Hz. Baiklah, selanjutnya kita akan uji coba dengan menggunakan plot dan sound fungsi ini, yaitu fungsi pada FFT. Maka output
yang dihasilkan seperti suara tadi dan bentuk pada sinyal sinus seperti ini. Disebut dengan chip signal. Di sini kita pasang seperti terlihat di sini. Kita telah memasangnya dengan frekuensi sampling 1000 dan di sini kita gunakan frekuensi maksimum yaitu 500 kali 2 atau 1000 Hz ya. Lalu kita lanjutkan pada percobaan berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan membangkitkan sinyal sinusoida dengan frekuensi sampling yaitu 1000 dan dengan frekuensi 100. Kita coba sekali lagi untuk mendengar output yang dihasilkan. Seperti itulah output yang suara yang dihasilkan, dan di sini juga menghasilkan sinyal sinusoida yang memiliki beberapa sampel di sini ya. Hal ini dipengaruhi oleh sound yang menghasilkan suara, dan juga di sini kita menguji cobakannya juga dengan aksis. Di sini aksis ini sebagai tempat untuk memunculkan diagramnya tadi atau grafik ya. Lalu di sini terlihat ada T di sini adalah periode, F di sini adalah frekuensi maksimumnya, yaitu di sini kita gunakan 100 ya, bukan 1000. Di sini juga kita masih menggunakan prinsip teori rumus yang sama, yaitu cos 2 kali pi kali R kali T. Ya, selanjutnya kita akan dicoba dengan potongan lagu. Here, CLC. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba potongan lagu di sini. Potongan lagu di sini saya akan mencoba lagu Hari Merdeka. Seperti ini suaranya. Ya, seperti itulah suara-suara yang dihasilkan dari percobaan ini. Dari sini saya akan menjelaskannya sedikit dari sintaks-sintaks yang ada. Yang pertama ada Fs. Di sini Fs itu adalah frekuensi sampling, dan kita di sini menggunakan 16.000 atau 8 kali frekuensi maksimum. Lalu di sini kita menggunakan T di sini sebagai periode, yaitu berfungsi sebagai tolak ukur ketukan nada. Lalu di sini nada dasar kita gunakan yaitu 440 adalah nada A. Lalu di sini disebut dengan N, itu adalah langkah oktav dari nada, dan di sini juga memiliki 12 jumlah oktav nada yang terdiri dari C, D, E, F, G, dan A dan B. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan sintaks 0. Sintaks 0 ini fungsinya adalah untuk sintaks berfungsi untuk jeda atau tanpa suara. Lalu di sini ada suara 1, suara 2 ya. Seperti di dalam ini. Ini fungsinya adalah untuk memberikan nama variabel dari runtutan not. Lalu di sini ada lagu sama dengan suara di sini ya. Lagu sama dengan suara ini artinya berfungsi untuk memanggil variabel suara yang telah terdaftar pada sintaks-sintaks yang ini,
Ya, suara 1 sampai dengan 9. Lalu di sini ada sound lagu, fs. Di sini adalah sintaks yang digunakan untuk memanggil variabel lagu, dan fs untuk mengeluarkan suara. Dan juga fs tadi berguna untuk menjernihkan suara ya. Lalu di sini ada wavewrite. Wavewrite ini fungsinya untuk menulis dan memanggil lagu yang telah di-save sebelumnya, yang tersimpan ya, yang telah tersimpan ya. Lalu secara otomatis menyimpan. Di sini juga ada konversi dari not angka, yaitu 1 itu sama dengan C ya. Di sini kita bisa lihat di sini ya. Suara-suara di sini ya, 1 itu sama dengan C, 2 itu sama dengan D, 3 sama dengan E, 4 sama dengan F, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.